Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah review terhadap film Hamka. Sebenarnya saya sudah berapa yang lalu nontonnya, tapi baru hari ini sempat bikin videonya. Ini film yang menurut saya yang awalnya diberikan alasan ini nggak pengen dapat untung. Menurut saya sih kalau pernyataan sebuah film nggak benar dapat untung, satu adalah dia sudah mengharap dari framing dan kemungkinannya ada, nggak mungkin melawan film yang sedang ada di periode dia tampil di bioskop, atau mengalahkan rekor film yang paling laku. Misalnya film yang paling laku itu misalnya Pengabdi Setan atau Pengabdi Setan, KKN di Desa Penari. Itu nama-nama film yang laku tahun lalu. Rekodnya juga masih ada. Apakah bisa mengalahkannya? Kalau mengatakan framingnya Hamka, bisa ya, bisa tidak. Tapi Hamka sebagai penulis, Hamka sebagai seorang pemikir Islam, Hamka sebagai orang yang punya background yang turut mengisi sejarah di Republik Indonesia, sebagai seorang orang yang kuliah sejarah. Saya pernah kuliah sejarah. Itu jawaban yang sangat klise menurutku untuk baik itu sutradara maupun produser sekelas Falcon ngomong kayak gitu. Itu klise. Karena sehebat apapun film-film yang bahasnya di luar genre yang lagi booming, tapi punya basis yang kuat, pasti memiliki masa yang akan laku. Nah, filmnya Hamka yang akan ada di 3 edisi ini punya alasan untuk mengatakan film ini bisa laku. Pertama, artis-artisnya banyak yang terkenal. Ada Vino G. Bastian, Matius Mucus, Doni Asmara, terus ada Mudi Kusnaidi, Laute Sintabela, banyak. Jadi mengatakan secara background sebagai artisnya tuh punya, dan Falcon itu punya banyak orang ahli di balik layarnya sendiri, di balik layar, baik itu production, pasca production, jagoan lah Falcon, salah satu jagoan. Jadi alasan itu menurutku sedikit mengada-ada, karena secara background Falcon punya nama, Hamka adalah seorang yang cukup dikenal dan pengagum Hamka tuh banyak. Orang yang mengagumi Hamka dan orang yang punya background sejarah dan harapan Hamka itu banyak. Contohnya seperti yang kita lihat si Yusuf Hamka yang dikatakan bos jalan tol, ataupun seorang Vino G. Bastian yang bisa melakukan peran utama. Itu yang jadi alasan
Saya menolak. Film ini bukan film yang laku. Gak laku. Karena setahu saya basis film B yang rada film berlatar belakang sejarah pasti punya penikmatnya. Istilahnya ya jelek-jeleknya orang Sumatera, orang yang suka mengagumi Hamka pasti beli tiketnya. Orang yang MU yang orang yang kerja di MUI nggak maksud aja orang yang mungkin juga orang yang ada kerja di MUI pasti nonton karena Hamka pernah terlibat ikut membesarkan MUI Muhammadiyah, pasti ada basis massa yang menontonnya, basis massa Muhammadiyah pasti akan menontonnya, basis massa yang mengikuti kebijakan MUI pasti ada yang menontonnya. Itu yang saya mau bilang. Nah, sekarang kita membedahkan beberapa hal-hal dalam film itu. Sebagai film sejarah latar belakang sejarah, penggambaran sejarahnya itu kuat dalam arti mulai dari baju penggambarannya semakin lama perkembangan film, dan saat ngomongin film sejarah pasti akan melihat sisi kurang dan jeleknya dari beberapa film yang pernah ada dan memperbaikinya di film itu sudah pasti terjadi, dan itu yang terjadi lebih rapi dan misalnya dari pakaian yang digunakan Hamka dan juga disimbolkan dalam elemen dalam film, misalnya perdebatan jas itu bahasa yang sedikit yang digunakan juga cukup bagus, meskipun orang yang mengkritisinya mungkin ada beberapa pelafalan dari beberapa artis, apakah sesuai dengan masa itu kan jadi perdebatan panjang. Kedua yang menjadi sedikit kritik dalam film kritik saya adalah sosoknya Vino G. Bastian sendiri. Bagiku dia nampilin Hamka dengan persepsi dia. Saya cukup terkesan dengan penggambaran dia. Tapi misalnya saya di YouTube banyak sekali rekaman suara Hamka-nya itu. Kalau bilang rekaman suara Hamka sebenarnya tidak ketemu match-nya yang tepat. Kalau bagiku Vino G. Bastian lebih ngebas suaranya, lebih timbrenya lebih ke bariton. Terus Hamka itu kalau aku mendengarnya di YouTube sendiri lebih ke tenor, dia suaranya lebih tinggi, lebih rada sengau tinggi. Nah, pada saat mendengar suaranya Vino G. Bastian dan usaha dia tuh udah cukup bagus sih buat film ini. Tetapi menurutku sangat sayang kalau kamu sudah mempunyai seorang artis yang sudah menggambarkan 2 film Hamka, tidak menggunakannya untuk menggambarkan Hamka. Menurutku itu sebenarnya buat kritik. Falcon ingin menghidupkan sosok Hamka, tapi kenapa menggunakan Vino G. Bastian? Karena menurutku film ini akan lebih hidup karena kalau Herjunot Ali yang mainin Hamka. Karena bagiku
Vino G. Bastian sudah 2 kali loh bikin main film yang menjadi sosoknya Ham, sosok yang dihidupkan Hamka dalam sebuah sastranya. Yang jadi waktu dia main di dalam lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan dua-duanya itu kan ada karya besar. Nah itu yang jadi ini penggambaranku, kritikku dan kritik yang lain ya persepsiku sih, tidak dibahasnya perdebatannya kapal Van der Wijk yang menyebabkan bagiku, kalau bahasa sastranya saja dan tektoknya jelas dia adalah perluasan pemikiran. Oke, saya bisa terima di situ. Tapi kan kalau sebagai bagi orang yang juga belajar Hamka, perdebatan dalam lindungan buku lindungan Ka'bah, apalagi tenggelamnya Van der Wijk, itu bukan Hamka sebagai seorang ulama yang menulis sastra, tetapi banyak juga yang mengkritik Hamka yang menulis sastra seperti itu dengan ending yang dibuat sebenarnya. Karena kalau kita nonton film Hamka di tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kan eksekusinya happy ending, tapi di bukunya nggak happy ending. Zainuddin meninggal mati merana, sosok yang jadi hero dan akhirnya dapat kebahagiaan ya muluk itu sendiri dengan sisa kekayaannya si Zainuddin. Nah, menurutku di situ yang sebenarnya sama dalam kapal Van der Wijk perdebatannya itu nggak sama. Kalau kita memahami perdebatannya waktu sastra sama zaman dulu dan ini Sumangsi Hamka, di situ ya perdebatannya bukan hanya ulama yang menulis kisah sastra dan cinta-cintaan. Kadang kan perdebatannya itu sampai ke bagian dalamnya sastra itu, dan itu nggak saya dapatkan dan nggak sah saja. Tapi yang saya yakini film Hamka ini akan jadi filmnya yang punya basis masanya sendiri setelah film Habibie, film Host Cokro Aminoto. Iya, karena basis menonton Host Cokro Aminoto kan nonton film itu suka film suka suara, karena film ini kan panjang, akan bahas berdebat panjang lagi. Jadi cukup sekian dulu gambarannya sedikit dari saya. Terima kasih nonton video ini. Like video ini bila menyukainya. Subscribe pendapat Joseph. Jika tidak suka dan jika ada kritikan dan saran silakan tulis di komentar. Dan jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.